Asik nak. Awak lagi dah dulu kan? Assalamualaikum Pak Direktur, Pak narasumber. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Maha Guru kami. Terima kasih telah bergabung bersama. Ikut bergabung. Luar biasa. Sehat-sehat nih Pak Direktur. Ada sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Ini juga saya baru pulang dari luar kota biasa. Aduh, Prof masih sibuk aja. Luar biasa, di tengah kesibukan masih menyempatkan waktunya di luar jam kerja untuk mengurus dosen-dosen Kopertais. Luar biasa lah. Salut untuk Prof. Alhamdulillah. Insya Allah nih Pak narasumber ya, karena kita inginlah ya para dosen di Kopertais yang juga kan ribuan ya paling tidak akan memiliki pengalaman ya dalam pembuatan jurnal bagi yang belum berpengalaman. Yang sudah berarti nanti akan semakin memperkuat gitu, Pak narasumber ya. Ya pengalaman itu gitu kan. Nah ini saya pikir maka kita mencoba mengadakan ini gitu kan dari step by step nanti kan terus ya dilakukan. Itu barangkali Pak Direktur. Siap, Prof. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita ya, Prof. Amin. Amin. Nuhun. Ini menyerah baru berapa orang nih? Ini baru 21 orang. Belum, soalnya masih kita tuh kalau nggak salah kata Pak Moderator, Pak Dr. Irwandi, itu jam 19.00. Ya oke, nggak apa-apa. Biasanya Tapi 19.00 ini jadi 19.10 biasanya. oke, boleh. Maaf. Jumlah peserta sih yang tercatat ini hampir 100 lebih nih Pak. Ayo ambil. Ya 100 nih tahap pertama baru 100 lebih. Siap, siap, Bro. Kita berambisi juga ini ikut serta sini kegiatan gitu kan. Tapi sehat ya Pak narasumber, sehat ya. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Berkat doa dari Prof selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Prof sekeluarga sehat juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Prof Aan katanya kurang sehat ya, Prof? Ya, sakit lagi sakit. Oh. Pak Aan lagi sakit, nggak ada suaranya, bosan nelfon. Kemudian Pak Sekretaris ini lagi ada raker Kopertais Jakarta.
Oh iya, betul, betul, betul. Jadi Betul sekarang sekali. diserahkan sepenuhnya kepada saya nih, mewakili sebagai pimpinan Kopertais untuk memberikan arahan, Siap, memberikan barangkali Pak moderator bisa gitu. Gitu. siap, 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 Prof. Oke. Ini jam berapa? Belum, Prof. Jam ya, jam. Masih 5 menit lagi menuju jam Nah, 7. sambil menunggu peserta nih. Ya, ya kita jalan aja Kayaknya Pak. ini, Profnya terlalu bersemangat kayaknya ini. Baru Waduh, luar pulang biasa. langsung. Langsung harus tugas nih juga wajib ya. Ini peserta berarti dari sewilayah Jawa Barat Dosen Banten atau gimana, Prof? dengan Jawa Barat Pak. Ya kan Kopertais itu kan Banten kan terpisah, kan terpisah. Jadi kita khusus untuk Jawa Barat. Ya kalau dilihat jumlah sih Pak narasumber di sekitar 173 perguruan tinggi. Ya ini Oh, dosennya juga ribuan juga sebetulnya. Tapi kan mereka juga masing-masing memiliki pengalaman dari berbagai-bagai Pak narasumber. Jadi kan kita bisa sharing pengalaman ya tentang jurnal seperti apa dan sebagainya. Nah, apalagi ini kan berseri ya Pak narasumber. Mudah-mudahan ini ya, bisa. ini kan arahan dari Pak Dr. Irwandi. Ini tuh berseri. Jadi kalau kata Pak Dr. Irwandi itu, ini pelatihannya sungguhan. Jadi Nah, bukan benar. pelatihan angat-angat ayam Nah, gitu kan. betul. Luar Jadi biasa. memang kita akan bahas step by step satu persatu dari Hmm. awal sampai akhir gitu. Ada Nah, betul. kurikulumnya, itu arahan dari Hmm. Pak Irwandi itu kalau nggak salah 7 sampai 9 pertemuan. Jadi kita akan adakan mungkin ya berkat kerjasama dan kerjasama antara Kopertais Wilayah 2 yang Hmm. digawangi oleh Prof. Aan dan Prof. Encuk. Ya luar biasa lah. Kalau menurut saya sangat luar biasa karena biasanya kan ya mohon maaf orang kan ngadain pelatihan itu biasanya ya paling 2 jam, 3 jam beres. Lalu berharap keajaiban datang tiba-tiba pesertanya udah hebat aja menulis. Ya, apalagi kan juga ini para dosen muda juga Pak, ya, Pak narasumber kan banyak juga yang sudah diangkat. Nah, ini juga sangat penting juga bagi mereka yang pembaru ya, pembaru di dosen untuk memiliki pengalaman ini, gitu kan. Itu yang target saya begitu, gitu kan. Gitu kan. Nah, kucing, kucing angkat. Nah, selamat nih banyak yang sudah bergabung nih, sudah 40 nih, alhamdulillah. 40 sudah hampir 50% nih ya, 50%. Ya, tinggal nunggu nih, tinggal beberapa menit. Mungkin sambil berjalan nanti Pak, kalau udah waktunya. Dia pada masuk tuh ya. Udah masuk. Tercatat 116 dalam data. Ya, Data yang Prof. masuk. Tadi juga kita ada share juga ke berbagai grup kita biar rame. Jadi Nah, boleh, nanti boleh. Boleh, eh, ya, mantap. Hmm. biar bisa sharing juga dari yang Nah, lain. ya. Oke, good lah. Oke. Ini kan tahap awal ya Pak Moderator ya. Ini tahap awal. Ya, Ya. Nanti berikutnya kita akan cari apa model-model lain. Nah, ini hanya pemula kita mencoba responsif dari peserta nanti bagaimana nanti untuk kelanjutannya. Itu yang saya harapkan ya nanti bisa berkelanjutan ya, apakah 1 bulan atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, gitu ya. kan. Nanti sengaja kita bikinnya series, kita Nah, bahas per topik. Nah, hari ini oh, pemanasan dulu pertemuan yang pertama, pengenalan tentang jurnal ya. betul, Kemudian betul. nanti juga bagaimana mencari referensi yang berkualitas Ah, dari oke. narasumber kita yang luar biasa, yang sudah berpengalaman di bidang penulisan dan juga publikasi ilmiah, juga sebagai editor sekaligus reviewer di jurnal nasional dan juga internasional bereputasi. Wais, mantap. Ini yang kita butuhkan sebetulnya Pak Ya, Moderator.
Jadi Karena kita sudah buatkan grup, Prof, untuk nanti Ya. mempermudah koordinasi. Prof Oke. juga sudah masuk di dalam. Kemudian nanti bila ada dari Bapak dan Ibu yang perlu konsultasi atau yang ingin bertemu secara langsung Kopi Darat, nanti bisa koordinasi ke kami, bisa Ya. kemudian berkunjung ke markas kami di Manglayang Regency, Blok C9 nomor 9. Oke, good. Sip lah, mantap lah. Berapa kita kan memang betul-betul lembaga yang sudah diakui ya, taraf nasional Ya. internasional. Gitu kan. Oke, ya kita nunggu beberapa menit lagi nih moderator. Jadi nanti Kita kenapa tunggu mungkin 2 menit lagi, jam 7:05. Nanti kita mulai. Biasanya sambil jalan itu akan banyak yang kemudian bergabung. Oke, mungkin sambil berlangsung ya akan berjalan masuk Ya. peserta 117 nih yang Ya. hadir, yang terdaftar. Gitu. Ini pertanyaan karena sakit, dia nggak ada suaranya Pak Moderator. Waduh, Barusan nelfon. mudah-mudahan beliau segera disehatkan. Amin, amin. Barusan nggak ada, dia nelfon juga pakai suaranya suara suami. Iya, kalau nggak ada suaranya repot juga disuruh sambutan ya. Kasihan. Tapi kalau suara saya masih hangat, Pak Moderator. Semangat, baru pulang dari Jakarta langsung. Iya, pelantikan. Saya dilantik di Dirjen. Ya, dilantik. Mimpi Pak Moderator. Ya, boleh-boleh aja dilantik jadi presiden juga boleh. Asal di dalam mimpi kan itu. Dalam mimpi. Ya, selamat datang Pak Uus. Ya, Uus Pandi ya. Dari mana nih Pak Uus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Uus, dari mana nih Pak Uus? Dari mana nih Pak Uus? Kampus Prof. Wes, mantap, luar biasa. Bagus lah Pak Uus. Mantap. Alhamdulillah. Ini dari seluruh penjuru Jawa Barat kayaknya ada nih perwakilannya nih. Iya, emang ini Pak, berdasarkan data sih ini tercatat nih dari perguruan tinggi ya. Masing-masing dosen muda juga termasuk dosen-dosen senior nih seperti yang masuk ini. Kan Danis Gitu ya. kan. Dan banyak divisi bulan ya. Saha? Dani tak acang bukunya kan. Oh, stop. Baik, Prof. Mungkin kita mulai saja. Sudah Boleh, jam boleh. Ya. lewat Siap. 5. Sudah 50% lagi nih. Sudah 50% Ya, lagi. sudah ada 55 yang join termasuk dengan kita. Jadi kita mulai saja acara kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka sharing pengetahuan, thalabul ilmi dalam acara ngaji jurnal series 1. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan ngaji jurnal ini kita akan lakukan series ya, sampai dengan kira-kira 8 sampai 9 pertemuan. Supaya pembahasannya nanti lebih mendetail dalam satu tema. Yang saya hormati Kabid Akademik Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Encup Supriyatna MSI. Kegiatan ini sebetulnya dalam rangka edukasi kerjasama antara Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat dengan Lembaga Pendampingan dan beralamat di Manglayang Regency Blok C9 nomor 9.
Eh, Bapak dan Ibu sekalian, ini pertemuan yang pertama masih dalam materi yang sangat dasar sekali ya untuk Bapak dan Ibu memahami tentang apa itu jurnal ilmiah, lalu kemudian nanti akan dilakukan juga bagaimana cara mencari referensi-referensi yang berkualitas. Nah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, di sini sudah hadir eh, Kabid Akademik Kopertais Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, Profesor Dr. Haji Incup Supriyatna yang akan memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara ini. Yang sedianya tadi sebetulnya Ibu Wakor yang akan membuka acara, tapi karena beliau kemudian kesehatannya terganggu, ya suaranya hilang tadi kata Prof. Incup. Insya Allah kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Kabid Akademik Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat pada yang terhormat guru saya Profesor Dr. Kiai Haji Incup Supriyatna MSI, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Pak narasumber sekaligus Direktur Akademika di Jurnal Internasional yang saya banggakan, Pak Moderator, Bapak Dr. Irwandi, juga yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta ini yang hadir pada kesempatan ini. Dalam catatan kami itu ada 116 moderator ya, lebih yang masuk. Alhamdulillah ini sudah hampir 60%, 70% yang sudah masuk, ini berjalan. Dan ini memang peserta ini sengaja kami share program ini ke seluruh perguruan tinggi Islam swasta Jawa Barat, atau Kopertais ya, PTIS. Alhamdulillah ini para dosen muda ataupun juga para dosen junior, senior juga ingin ikut sebetulnya pada kegiatan ini, yang mudah-mudahan juga ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat sampai pada akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Tentunya yang pertama ini terima kasih nih pada Go Akademika di lembaga ini ya, Jurnal Nasional Internasional yang telah bisa bekerja sama dengan Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat dalam rangka itu peningkatan kualitas dari dosen atau mahasiswa dalam menyusun jurnal tentunya. Nah, tentunya kan dalam menyusun jurnal itu kan itu berproses ya. Jadi kita berproses itu tentunya nggak seperti apa yang dibayangkan. Kita bagaimana mengambil judul, mengambil latar belakang, kemudian referensi, kemudian sampai kepada kesimpulan. Sampai itu ada sebuah teknik, trik yang harus kita pahami bersama tentunya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan, ini Kopertais mencoba ini untuk melakukan program ini ya, tentang pelatihan, tentang jurnal yang berseri. Yang berseri ini seperti yang diberikan oleh moderator, itu nanti bisa jadi akan 8 sampai 9 pertemuan. Jadi saya berharap nanti para peserta itu jadi praktisi jurnal, ya bisa membuat jurnal ataupun sekaligus itu bisa memberikan arahan ataupun pembinaan kepada para dosen lain atau para mahasiswa. Jadi kita ini satu keharusan saya pikir ya, jurnal ini bagi para dosen, bagi para mahasiswa itu harus memahaminya. Apalagi bagi para dosen itu untuk menaikkan pangkat saya pikir satu keharusan sekarang ini ya. Mau tidak mau atau harga mati itu harus.
Nah, makanya pada kali ini saya mencoba ini kerjasama dengan Go Akademika ini. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan walaupun pertama ini mudah-mudahan nih perdana itu mendapatkan respon nanti Pak moderator ya, Pak narasumber nanti untuk berkelanjutan. Ini kan seri pertama ya, nanti seri kedua nanti kita tawarkan juga nanti pertemuan pada berapa minggu sekali ya, atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sepakati nanti. Karena yang 700, yang 100 orang ini tentunya kan berkelompok nih ya, berkelompok itu nanti ya pesertanya itu yang ini itu harus kalau bisa harus berlanjut mengikuti ya mengikuti berkelanjutan supaya nanti step demi step itu dipahami semua oleh ya narasumbernya oleh peserta ini. Nah oleh karena itu nanti juga mudah-mudahan tuh kami juga akan siap ya untuk melakukan terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas dosen. Nah sekali lagi kami atas nama pimpinan mohon maaf dan berterima kasih ya kepada semua peserta dan narasumber. Dan mohon maaf nih Pak Ibu Wakor nggak bisa memberikan sambutan karena suaranya ini nggak ada, lagi sakit beliau. Kemudian juga Pak Sekjen juga Prof. Wawan juga lagi acara Jakarta mengikuti raker Kopertais ya dari 1 sampai 15 dalam rangka merumuskan tentang bagaimana peningkatan Kopertais ke depan. Itu Pak Sekjen lagi hadir ke sana. Nah, oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada saya nih, selaku bidang akademik untuk memberikan arahan yang sekaligus membuka acara. Itu barangkali Pak Moderator, sekali lagi kami atas nama pimpinan menghaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya antara Kopertais dengan Go Akademika dan juga seluruh peserta dari berbagai perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini. Itu barangkali untuk itu, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka acara tentang pelatihan jurnal berseri yang sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ncup yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ngaji jurnal seri 1 pada malam hari ini. Insya Allah Bapak dan Ibu jangan khawatir, absen nanti kita siapkan dan akan kita share nanti ya Bapak dan Ibu, sabar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita, juga sudah bersemangat ya untuk pidato, katanya untuk pidato kepada Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan kurikulum itu beliau. Nah, bentar. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini yaitu Bapak Apit Leonardo Sari, kelahiran Sejunjung 6 Agustus 1986. Alamatnya di Bandung, tepatnya di Komplek Villa Bandung Indah, Blok A15, nomor 12. Email beliau ini ada. Beliau sehari-hari beraktivitas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga sekaligus sebagai CEO Go Akademika. Ini nomor kontak beliau apabila ada yang memerlukan 081 221 51 28 92. Kemudian beliau juga beraktivitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Amin Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi beliau juga selain daripada sebagai autor atau sebagai penulis, sebagai editor juga ya, sebagai reviewer, kemudian juga sebagai yang menjadi binaan juga dari Kopertais sebetulnya sekolah tingginya ini ya, Prof. Ncup. Riwayat pendidikan S1-nya itu 2011 di Poltek Kesos, dulu STKS namanya. S2-nya juga demikian dan S3-nya Doktor Ilmu Sosial di Universitas Pasundan Bandung. Beliau juga pernah menerima beasiswa dari Kementerian Sosial ini waktu studi S1 dan S2.
Kemudian pengalaman di jurnal ilmiah ini sudah banyak sekali ya, baik sebagai penulis ya, sebagai author, sebagai editor, sebagai reviewer juga ini sangat banyak. Kalau saya bacakan satu persatu nanti waktunya habis ya, saking banyaknya pengalaman dari Pak Apit ini di bidang jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah. Nah ini bisa dilihat mungkin di Google Scholar beliau sangat banyak sekali publikasinya. Ya, ini masih ada beberapa halaman. Nah, jadi beliau ini juga sebagai editor dan juga reviewer di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1. Ini di jurnal Helion. Saya kebetulan dengan Pak Apit sebagai salah satu reviewer yang ada di jurnal ini ya. Juga banyak di beberapa jurnal, di Sinta 5, Sinta 6 gitu ya, sampai ke Sinta 2 ada. Kami sebagai editor juga sebagai reviewer jurnal. Jadi memang sudah luar biasa pengalaman narasumber kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama supaya waktunya efektif dan Pak Apit bisa leluasa menyampaikan materinya kepada Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Pak Apit seluas-luasnya untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Apit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irwandi yang telah memberikan waktu dan membacakan CV. Sebetulnya Bapak dan Ibu, saya agak grogi ini. Kenapa grogi? Karena kan Profesor Dr. Haji Encup Supriyatna ini adalah maha gurunya saya dan Pak Irwandi. Jadi sebetulnya materi ini sudah dikuasai dan sangat layak disampaikan oleh beliau. Cuman kan ibarat kata Pak Irwandi, kalau Profesor Encup Supriyatna yang langsung menyampaikan itu seperti jeruk makan jeruk. Jadi kehadiran kami ini sebetulnya hanya sebagai komplementer, sebagai pelengkap. Nah, karena datang perintah dari Maha Guru kami, Prof. Encup, ya kami laksanakan. Siap, laksanakan. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah menitipkan di hati kita, menancapkan di hati kita sebuah motivasi, sebuah semangat, sebuah spirit, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih terlibat, masih menyempatkan waktu, masih menyempatkan diri bergabung dalam majelis-majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita bicara publikasi ilmiah itu bicara amal jariah sebetulnya. Kita bicara amal jariah, sebetulnya bukan kalau kita masih bicara soal naik pangkat, bicara soal angka kredit itu tatarannya masih tataran yang sangat dasar. Jadi bicara publikasi ilmiah ya bicara amal jariah karena tentu ibarat kata guru-guru kita nggak tahu lewat amal yang mana kita masuk surganya nanti. Barangkali kalau orang kayak saya, orang kayak Pak Dr. Irwandi ini masuk surganya jalurnya Google Scholar, barangkali ya. Barangkali punya 1000 citasi, itulah yang menjadi amal jariah. Jadi kita bersyukur hari ini kita masih dipertemukan lewat tatap maya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pada maghrib, di waktu Indonesia Barat, dicatat sebagai amal. Selanjutnya marilah kita mohonkan salawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat saya cintai, saya hormati, saya banggakan, yang saya jadikan teladan, Profesor Dr. Encup Supriyatna, MSI, yang mana ketika saya bergabung di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2016 tuh langsung dipegang oleh beliau, karena beliau itu dulu wakil dekan 1. Jadi apa yang ada pada diri saya pada hari ini, pada Pak Irwandi, itu berkat investasi yang beliau lakukan. Beliau menempatkan kami pada titik-titik yang ternyata ada masa depan di situ, prospek,
Kalau ibarat kata orang bidang manajemen keuangan atau investasi, ini investasi beliau itulah yang tumbuh pada hari ini, berkembang, dan kami nikmati. Tentu pada malam hari ini saya dan Pak Irwandi, tim Go Akademika berdoa semoga Profesor Dr. Haji Incup Supriyatna selalu sehat, selalu semangat, dan apa saja amaliyah yang kami lakukan mengalir sebagai amaliyah buat beliau. Tentu yang kedua yang sangat saya hormati, guru kami juga, Profesor Aan. Kami berharap sekali beliau hadir dan saya sangat senang ketika diinfokan, oh Prof. Aan nanti yang buka kegiatan. Wah, grogi juga saya ini. Jadi kalau Prof. Aan ini saya kenanya double sebetulnya. Pertama guru kami juga, kedua senior kita juga di organisasi. Kita doakan pada malam hari ini Prof. Aan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga kalau punya ada gangguan kesehatan sedikit hanya untuk mengaktifkan sistem imunitas dari Prof. Aan. Semoga Prof. Aan segera sembuh kembali. Saya juga berdoa untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya coba minta bocoran tadi ke Pak Dr. Irwandi, ini dari mana saja yang hadir. Wah, setelah dilihat-lihat dari mana saja yang hadir, bikin saya grogi juga sebetulnya. Ternyata ada banyak senior-senior kami yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon izin, kebetulan pada malam hari ini mendapatkan tugas. Jadi bukan karena lebih pintar, bukan karena lebih tahu, bukan karena lebih ahli, bukan karena lebih jago. Hanya kebetulan pada malam hari ini mendapatkan tugas dari Kopertais untuk sharing, untuk berbagi informasi tentang jurnal ilmiah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam se-Jawa Barat yang dibina oleh Kopertais, sebetulnya saya juga dalam binaan Kopertais, yaitu melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Al-Amin Tasikmalaya. Jadi pada hari ini saya tampilnya tuh banyak dengan banyak entitas sekaligus. Pertama muridnya Prof. Incup, ya, yang kedua sebagai narasumber, ya, yang ketiga binaan dari Prof. Aan, ya juga gitu sekaligus. Nah, tentu kami sangat berbahagia. Jadi saya mulakan dulu, kami tentu di Go Akademika sangat berbahagia. Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat pada tahun ini melakukan terobosan, yaitu mengadakan pelatihan sungguhan. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin sekali Bapak dan Ibu sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Pasti sering ada pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal, pelatihan penulisan artikel ilmiah menembus Scopus, pokoknya banyak lah, Sinta ini itu segala macam. Tapi saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, pasti pelatihan itu sekali jalan. Ya kalaupun dia laksanakan 2 hari, pasti dia sekali jalan doang. Nah, waktu itu kami ngobrol dan diskusi dengan Prof. Incup, lalu menyepakati bahwa ayo kita berkomitmen pada tahun 2025 ini kita adakan pelatihan sungguhan. Apa itu pelatihan sungguhan? Ya pelatihan yang ada kurikulumnya gitu, yang berseri, sehingga tahap demi tahap Bapak dan Ibu yang mungkin baru mengenal jurnal ilmiah atau sudah lama mengenal jurnal ilmiah bisa menguasai atau memiliki kompetensi ini secara utuh. Saya beruntung waktu itu disekolahkan oleh Kementerian Agama selama 15 hari di Balai Diklat di Jakarta. Jadi 15 hari mendapatkan pelatihan atau penataran di Balai Diklat di Jakarta soal jurnal ilmiah. Nah, tentu sebagai orang yang mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai yang diberikan oleh Kementerian Agama, kami berkomitmen siap mencurahkan skill, mencurahkan pengetahuan kami soal jurnal ilmiah ini. Makanya nanti kalau Bapak dan Ibu yang ingin mengadakan pelatihan sejenis misalnya, nanti kontak aja Pak Irwandi, itu free Bapak dan Ibu, jadi gratis ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu butuh narasumber untuk pelatihan-pelatihan sejenis ini, kami siap memberikannya secara gratis, asalkan tidak disuruh datang ke kampus masing-masing. Jadi asalkan Zoom kita gratis saja, nggak usah dipikirin soal honor, soal ini, soal itu nggak usah dipikirin. Jadi kami sangat berbahagia jika Bapak dan Ibu menginisiasi di kampus masing-masing, gitu ya. Di kampus, oh Pak Irwandi tolonglah, kampus saya juga butuh pelatihan. Pak Afid tolonglah, kampus saya juga butuh pelatihan nih, boleh nggak? Tapi kami nggak ada anggaran untuk pelatihan-pelatihan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Bapak dan Ibu, kontak saja Pak Irwandi, nanti kita diskusi.
kita rumuskan kapan jadwalnya, kapan waktunya, tidak perlu dipikirkan honor narasumbernya. Nah, itu saya ulangi ya, tidak perlu dipikirkan honor narasumbernya. Ini merupakan bentuk bakti kami dan pengabdian kami kepada Kementerian Agama kembali, karena kami tentunya mendapatkan skill ini juga dari Kementerian Agama Jawa Barat. Oke, nah itu permulaan, Bapak dan Ibu. Nanti kontak Pak Irwandi aja untuk bekerja sama. Nah, selain ini sebetulnya Go Akademika juga melaksanakan pelatihan bulanan, ngaji jurnal bulanan, itu juga kami laksanakan rutin dari 2019. Jadi sebetulnya ngaji jurnal ini dulu diinisiasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat Prof. Encup Wakil Dekan 1. Saya kebetulan ditempatkan di pusat kajian bersama Pak Irwandi di bawah bimbingan Pak Dr. Dulkiah juga. Lalu kami melaksanakan ngaji jurnal, kemudian COVID datang, ya sudah, ngaji jurnalnya akhirnya bergeser ke ngajol, ngaji jurnal online. Tadi saya ngobrol dengan Pak Irwandi, oke, kalau dengan Kopertais kayaknya namanya ngajengkol nih, kata saya. Apa itu ngajengkol? Ngaji jurnal kolaborasi. Nah, oke Bapak dan Ibu, saya perkenalkan diri, itu nama saya Afid Londosari. Kalau Bapak dan Ibu ada waktu, ingin kopi darat, berjumpa sih jauh lebih baik berjumpanya di kantor kami di Manglayang Regency Blok C9 nomor 9. Tapi kalau misalnya lagi ke UIN, lagi ke kampus 2, saya ada di kampus 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di jurusan manajemen. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, kita akan bicara hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar yang harus dikuasai, yang harus dipahami oleh akademisi, oleh dosen mengenai publikasi ilmiah. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan, saya langsung buka dengan hal yang faktual ya, karena kejahatan-kejahatan publikasi ilmiah ini banyak terjadi. Penipuan-penipuan publikasi ilmiah ini banyak terjadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak hati-hati, lalu browsing di internet, mencari resource konsultan untuk penerbitan artikel ilmiah, itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali, saya ingatkan. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kebanyakan kita orang Indonesia itu mudah tertipunya. Baik yang masih muda ataupun yang sudah senior. Jadi mudah tertipunya, baik tertipu oleh logo, oleh gambar, ataupun tertipu oleh biaya publikasi yang tidak masuk akal, yaitu kelewat murah. Nah, jadi hari ini kita akan bicara soal hal-hal dasar, yang mana hal-hal dasar ini jika Bapak dan Ibu kuasai, insya Allah akan terhindar dari penipuan-penipuan itu. Nah, lalu ini akan memiliki relevansi kepada bagaimana cara memilih target jurnal ilmiah yang cenderung mudah ditembus. Lalu bagaimana cara mencari referensi ilmiah yang bermutu. Oke. Jadi kita akan bicara hal-hal dasar saja. Saya disclaimer kepada Bapak dan Ibu, mungkin banyak di sini yang sudah senior, yang sudah malang melintang di dalam dunia persilatan publikasi ilmiah. Kami disclaimer dulu di awal, apa yang akan kami sampaikan ini tentu berdasarkan pengalaman kami. Pengalaman kami dari 2016 itu berarti sekitar 8 tahun lah ya. Sekitar 8 tahun belakangan ini. Jadi mohon maaf jika ada perbedaan pendapat, perbedaan point of view terhadap yang kami sampaikan, kami tentu mohon maaf terlebih dahulu. Oke. Kita coba. Oke, nah, oke, Bapak dan Ibu, saya kasih judul dari materinya itu biar agak fenomenal sedikit. Pilih-pilih jurnal ilmiah jinak-jinak merpati. Nah, kenapa jinak-jinak merpati? Karena kadang terlihat mudah, pengen ditangkap, pengen terbit di situ, taunya tertipu. Atau kadang terlihat bagus, taunya sebetulnya tidak bagus di dalamnya. Nah, inilah jinak-jinak merpati. Atau mau dideketin dia bisa mendekat, pas ditangkap dia langsung terbang. Oke, nah, jadi ini mah jangan dipikirkan Pak Afid, ini kenapa judul materinya gini, nggak usah dipikirkan. Ini mah ala-ala generasi sekarang supaya mudah diingat aja. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada nomor WA saya kalau butuh kontak boleh. Nah, oke, kita mulai dari pengetahuan dasar dan pemahaman awal. Teknik menentukan, oke.
target jurnal yang cenderung mudah ditembus dan menemukan referensi ilmiah yang bermutu. Nah, pertama Bapak dan Ibu, yang harus kita pahami ya, baik Bapak dan Ibu itu statusnya akademisi, peneliti, dosen, mahasiswa, ataupun praktisi, yang harus kita pahami adalah artikel yang bagus adalah artikel yang terbit. Oke, itu pertama dulu. Kenapa? Karena di Indonesia ini seringkali seorang, mohon maaf, kita dengarkan azan Isya di musola dekat kantor Go Akademika dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Urusannya jadi kacau, turun tangan aja gimana tiba-tiba media. Oh, dia dulu bakal apa nih Pak? Buat bertitipin, mau apa? Depan dia itu lembaga bisnis sendiri. Itu kan hal yang disuruh dikerjain nih, mungkin turun tangan didengerin, mungkin turun tangan dijadikan saya itu nggak tahu kan. Itu jika sampai mati itu nggak terbuka. Itu apa tuh? Ngapain sih lapangan media dua-duanya rumah? Karena anak-anak masih kecil-kecil kan. Punya lemari besi. Lu nggak percaya papa? Gitu-gitu. Nggak percaya apa sih pun. Kalau percaya sama dia, kalau misalnya papa meninggal, aku nggak tahu. Lah buktinya papa memang Hostnya bisa untuk mematikan dulu ya, memute-kan yang itu tuh. Oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Azan yang berkumandang dekat Go Akademika, kantor Go Akademika sudah selesai. Oke, kita lanjut. Jadi banyak sekali dosen-dosen itu kita ini tidak jadi memproses artikel kita. Kenapa kita tidak jadi memproses artikel kita? Karena kita dapat komentar dari kawan kita sendiri. Jadi, wah ini mah artikelnya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Wah, komentar di luar sistem. Nah, jadi kebanyakan kita itu adalah mendengarkan komentar di luar sistem, di luar ekosistem publikasi ilmiah. Nah, sementara rumusnya adalah artikel yang bagus adalah artikel yang terbit. Nah, kenapa artikel yang bagus adalah artikel yang terbit? Karena artikel yang terbit adalah artikel yang berproses. Kalau artikel yang dikomentarin kawan saya gimana Kang Hafid? Ya kalau artikel tuh mau dikomentarin oleh orang semacam apapun, tetap saja komentarnya itu tidak ada gunanya untuk proses publikasi ilmiah. Karena komentar yang berguna di artikel adalah komentar yang berasal dari editor dan reviewer. Nah, jadi Bapak dan Ibu,
dalam publikasi ilmiah jurnal itu ada yang disebut dengan ekosistem publikasi ilmiah. Itu pertama. Apa saja dia aktor dari ekosistem publikasi ilmiah? Pertama, editor. Jadi pertama editor. Editor itu apa? Ya editor orang, intinya sih orang yang mengelola jurnal itu. Yang kedua, reviewer atau mitra bestari. Nah, reviewer ini orang, kalau sederhananya, orang yang melakukan pembimbingan terhadap artikel kita. Itu sederhananya. Nah, yang ketiga adalah author. Jadi, editor, author, reviewer. Nah, 3 unsur inilah yang terlibat dalam ekosistem publikasi ilmiah. Dan 3 unsur inilah yang boleh kita dengarkan, kita tindak lanjuti komentarnya. Karena seperti apapun komentar orang di luar ekosistem ini, di luar jurnal ini, itu nggak pengaruh untuk proses penerbitannya. Itu yang perlu Bapak Ibu pegang. Jadi kebanyakan kita itu menulis artikel lalu mikir, liatin ke teman, gimana nih ya, wah ini kurang ini, nggak jadi aja diproses. Ujung-ujungnya nggak jadi aja. Kalau misalnya komentar teman itu disikapi dengan, oke, saya perbaiki, lalu saya submit, nah itu nggak masalah, jadi lebih baik. Tapi ujung-ujungnya kan kalau udah dapat komentar yang nada yang agak-agak negatif, yang nggak jadi disubmit, nggak jadi diproses artikel tadi. Artikel mau sebagus apapun, temuan mau sehebat apapun, novelty mau setinggi apapun, kalau tidak terbit di dunia publikasi ilmiah, tidak ada gunanya. Ya, kita nggak bicara gunanya pada masyarakat nih, tapi gunanya dalam publikasi ilmiah. Oke, satu. Nah, pertama, harus kita pahami bahwa ada level dari publikasi jurnal ilmiah. Level itu dimulai dari jurnal ilmiah, jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal yang terakreditasi SINTA, jurnal internasional yang diakui Kemdikbud, jurnal internasional indeks bereputasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini jenis-jenis dan levelnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak menguasainya, maka misal butuh terbit di jurnal internasional terindeks Scopus. Taunya terbit di jurnal internasional biasa saja. Atau masuk ke email, ada call for paper dari jurnal berbahasa Inggris. Kita kira karena jurnalnya berbahasa Inggris, kita kira jurnal tadi jurnal internasional. Padahal belum tentu yang berbahasa Inggris tadi jurnal internasional. Bisa saja angka kreditnya atau kumnya atau nilai kumulatif dari publikasi ilmiah itu bisa saja lebih tinggi jurnal SINTA 6 daripada jurnal internasional tadi. Oke, nah ini pengetahuan dasar untuk membimbing kita mengetahui, oh gini cara milih target jurnal. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dari level terbawah, jurnal ilmiah. Oke, jurnal ilmiah dewasa ini saya berkeyakinan 100% kurang loba konengnya terbit online. Saya berkeyakinan pasti terbit online. Iya, cain loba teuing. Kalaupun ada versi cetaknya, pasti versi online-nya diurus oleh pengelola jurnalnya. Nah, maka penipuan website. Beda kuning. Penipuan website. Beda tuh proses ya, mana proses pengeringan yang itu tampilannya seperti jurnal. Nah, itu banyak. Maka harus berhati-hati. Oke. Pertama, yang harus ada di dalam sebuah website yang mengaku dia adalah jurnal ilmiah. Yang harus ada. Pertama, Bapak dan Ibu perlu cek ada atau tidak ISSN-nya. Itu satu dulu, nomor 1. ISSN apa, Kang? Sederhananya ISSN itu nomor akte kelahiran jurnal. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkannya kalau di Indonesia dulu LIPI, PDII LIPI, sekarang itu BRIN. Oke? Kalau dia internasional si jurnal tadi, kita cek di ISSN BRIN, internasional maksudnya gimana? Penerbitnya tidak ada di negara Indonesia, maka cek ISSN-nya di ISSN International Center. Oke, 1 ISSN. Nanti saya peragakan gimana cara ceknya. Oke, di sini ada nih jurnal, judulnya begini. Bapak dan Ibu jangan cepat percaya, jangan langsung percaya meskipun ada klaim dari website itu dia adalah jurnal ilmiah ya.
Oke, kita pindah ke kita pindah share-nya. Oke, nah saya anggap Bapak dan Ibu menemukan sebuah website jurnal. Apa yang harus dicek? ISSN. Di mana ceknya? Di ISSN BRIN. Kalau dia penerbitnya luar negeri, tidak Indonesia, di ISSN internasional. Oke, satu. Oke, Bapak dan Ibu browsing aja. Misalnya di home-nya, di about-nya, di mana, cari aja sampai ketemu ISSN-nya. Oke, Jurnal Abdimas Peradaban, ISSN ada. Oke, ISSN ada berarti ada klaim bahwa jurnal ini memiliki akte kelahiran, bahwa ini adalah jurnal ilmiah. Kalau misalnya nggak ada ISSN-nya gimana? Nanti tak jelasin lagi. Oke. Biasanya ini Bapak dan Ibu ya, di website tadi, nah saya ulang, mohon maaf terlalu cepat, biasanya di website tadi, di nomor ISSN itu kalau kita klik, dia ngelink atau tersambung ke profil ISSN dari jurnal tadi di BRIN. Oke, hati-hati, cek, oh benar nggak BRIN. Cek di sini nih, domainnya, oh benar, brin.go.id. Go to government, ID itu Indonesia. Oke, berarti websitenya benar. Loh, kok sedetail itu Kang Alvin? Betul, Pak. Bapak dan Ibu kalau udah ketipu baru menyesal aja pokoknya, mah. Karena penipu ini memang dia menyiapkan sedemikian rupa bagaimana cara menipu kita. Maka kita harus hati-hati. Oke, lanjutkan. Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Ntar ya. Tolong tidak dicoret-coret. Oke, lanjutkan. Bapak dan Ibu. Oke, cek. Tadi nama jurnalnya Jurnal Abdimas Peradaban. Oke, sama betul. Aman. Satu ya, aman. Harus dicek. Jangan biarkan, oh iya ngelink beres. Enggak. Itu penyakit orang Indonesia. Kalau udah ngelink, dianggapnya itu sudah benar. Jangan. Periksa. Ya, periksa. Ini baru-baru ini sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ada yang laporan ketipu 600.000 DP terbit artikel ilmiah jurnal. Beberapa hari sebelumnya ada juga yang lapor ketipu 750.000. Pokoknya penipuan-penipuan ini banyak. Kami karena bergerak di bidang ini, kami akan terus melawan penipuan-penipuan ini. Oke, Bapak dan Ibu, lalu cek. Oke, 28281446 ya. Lihat. 28281446 nomor ISSN yang diakui oleh BRIN. Nah, lalu Bapak dan Ibu cek ke jurnalnya. Jurnal Abdimas Peradaban. Oke. Sama nggak angkanya? Kalau nggak sama gimana? 28281446. 28281446. Oke, fix. Aman ya? Aman nih, sudah aman. Oke. Apakah sudah 100% aman? Belum, bisa saja itu klaim. Biasanya ada URL-nya. Biasanya ada URL-nya, ambil URL-nya. URL-nya ambil, lalu buka lagi URL-nya. Oke, URL-nya benar, maka sudah tervalidasi 100% benar. Ini jurnal ilmiah dan benar ada ISSN-nya. Satu ya, satu. Mau itu jurnal ilmiah nasional, mau itu jurnal internasional, mau itu jurnal terakreditasi Sinta, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, Scopus, dan segala macam. Ingat Bapak dan Ibu ya, jangan tertipu dulu oleh logo-logo. Ya, cek. Oke. Setelah kita cek ISSN, apalagi Kang Afid yang harus dicek? Nah, pertama, ingat tadi ilmunya, ekosistem publikasi ilmiah. Cek editornya. Oke. Klik di, pokoknya biasanya di about ada, di bagian sidebar sebelah kanan ada. Kalau nggak ketemu gimana? Nggak ketemu cari. Nah, cek editornya. Mohon maaf, saya nggak berani membedah jurnal orang lain karena nanti kalau yang dibedah jurnal orang lain, kalau misalnya ternyata tidak benar kan saya nggak enak diprotes dari saya. Jurnal kami aja. Oke, cek. Ada nggak? Oh ada, benar. Oke. Oh ada. Nah, pertama, kalau dia jurnal ilmiah itu editornya berasal dari satu institusi saja, maka statusnya belum layak disebut jurnal nasional. Oke Bapak dan Ibu ya, misal nih ya, misal kampus saya, Stiebs Al-Amin Tasikmalaya, bikin jurnal ilmiah, baru berdiri bikin jurnal ilmiah.
Karena baru bikin, editornya internal semua. Afiliasinya setiap Al-Amin. Itu lalu reviewernya semua setiap Al-Amin. Boleh nggak? Boleh. Tapi baru menyandang status jurnal ilmiah saja. Sudahkah nasional? Belum nasional. Oke. Kalau nasional gimana Kang Hafid? Minimal berasal dari berbagai perguruan tinggi. Oke, nah minimal berasal dari berbagai perguruan tinggi. Kita lihat. Ingat Bapak dan Ibu ya, cek, periksa. Oke. Untirta, Muhammadiyah Bandung, Pajajaran, Unpas, Akademi Militer Magelang, UIN. Oke, sudah aman. Berasal dari berbagai perguruan tinggi. Oke, editor aman. Checklist 1, ISSN aman. Checklist 1. Kita cek reviewer. Oke, reviewer berasal dari berbagai kampus. Nah, kalau reviewer sudah berasal dari berbagai kampus, apakah sudah selesai urusannya? Belum. Cek penulisnya. Penulis di mana dilihat, Kang? Cari di situ tulisannya archives, archive atau arsip. Tergantung bahasa yang digunakan. Cari, klik nomor terbitannya, lalu lihat. Oke, kita lihat. Artikel pertama, dari mana nih penulisnya? Kita lihat. Jangan-jangan semuanya dari satu lembaga. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ini kayaknya di bawah Kopertais juga ya. Kayaknya, tapi saya nggak tahu. Oke, lanjut. 1. Yang kedua, kita lihat. Unpad. Oke, sudah 2 kampus. Berarti sudah memenuhi kaidah jurnal nasional. Oke. Jurnal ilmiah nasional ini, Bapak dan Ibu, kalau masih asisten ahli, masih lektor, itu terbit di sini sudah sesuai dengan kebutuhan. Angka kreditnya berapa? Angka kreditnya 10. Ya, kumnya 10. Bayangin kalau Bapak dan Ibu bisa terbit 4 dalam setahun. Berarti angka kreditnya sudah 40 dalam setahun. Oke, itu yang kategori pertama. Kita lanjut. Kita kembali lagi ke materi. Kita lanjut. Oke. Cek editor, reviewer, author. Kita lanjut berikutnya. Oke. Ini tempat ngeceknya. ISSN adalah akte kelahiran. Memastikan akte kelahiran ilmiah sama dengan memastikan legalitas. Ingat. Oke. Kang Hafid, saya ketemu jurnal ilmiah. ISSN-nya belum ada. Ditulis ISSN-nya itu ongoing progress misalnya. Atau ongoing process. Misalnya ISSN lagi diurus. Ada nggak yang kayak gitu? Bahaya nggak jurnalnya? Oke Bapak dan Ibu. Kalau jurnal itu masih volume 1 nomor 1, maka masih masuk akal ISSN-nya belum ada. Kenapa Kang Hafid? Karena untuk mendapatkan ISSN saat ini dibutuhkan 1 nomor terbitan. Oke ya. Dibutuhkan 1 nomor terbitan. Nah, sehingga saat volume 1 nomor 1 terbit, besar kemungkinan ISSN-nya belum ada. Oke, aman nggak itu Kang? Aman. Aman-aman saja. Selama masih volume 1 nomor 1 dan di tahun yang sama. Misal, volume 1 nomor 1 tahun 2023. Volume 1 nomor 2-nya nggak ada. Volume 1 nomor 3 nggak ada. Atau volume 2 nomor 1 nggak ada. Oke, tinggalkan. Berarti itu jurnalnya tidak diurus. Jurnal tidak diurus, celaka nanti artikel kita. Oke, kenapa celaka? Oke, hari ini dia hidup. Apakah tahun depan dia masih hidup? Apakah tahun depan lagi masih hidup? Kalau nggak hidup gimana? Kalau tidak hidup, artikel kita tidak dapat diakses. Kalau artikel kita tidak dapat diakses, tidak bisa diklaim. Nah, penting ini. Oke. Dan ini sekaligus menjadi trik, menjadi tips termudah menemukan jurnal ilmiah yang pasti gampang ditembus. Oke, Bapak dan Ibu ya, saya kasih nih trik pertama. Semua jurnal ilmiah yang belum memiliki ISSN, yang baru terbit volume 1 nomor 1 di tahun itu juga, saya pastikan jurnal itu adalah jurnal yang sangat memohon-mohon dan membutuhkan artikel dari penulis. Penulis posisinya di atas, editor dan reviewer posisinya di bawah. Nah, perbedaan posisi ini membuat mereka berdoa setiap hari, ya Allah,
gerakkanlah hati dosen dari Jawa Barat untuk mengirim artikel ke jurnal saya. Wah, itu babak belur aja pokoknya tahun-tahun pertama ngolah jurnal. Kenapa? Karena yang membutuhkan artikel itu pihak jurnal. Yang membutuhkan terbit itu adalah pihak jurnal, bukanlah autor. Nah, ingat trik pertama. Oke, trik kedua adalah kalau Bapak dan Ibu itu ingin bermain, tidak butuh cepat, ya, tidak butuh cepat untuk publikasi ilmiah, untuk diklaim. Oke, Bapak dan Ibu main ke ISSN BRIN. Oke, kan ISSN BRIN itu kalau dicari tampilannya gini. Oke, gini tampilannya. Ambil di informasi ini daftar terbitan ISSN. Klik di sini. Oke. Ya, ingat ya, ini trik pertama menemukan jurnal ilmiah yang saya jaminlah mudah ditembus. Oke. Carilah jurnal ilmiah yang ISSN-nya baru saja terbit, baru saja keluar. Maksudnya gimana, Kang? Kemarin keluar? Enggak lah. Ya, baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan umur ISSN-nya. Saya contohin, misal Bapak dan Ibu prodinya bidang keilmuannya adalah pendidikan. Buka ISSN BRIN, klik informasi, klik daftar terbitan, masukin di sini kata pendidikan, lakukan pencarian. Biarkan internet bekerja. Nah, maka Bapak dan Ibu nanti akan ketemu jurnal-jurnal yang menerima artikel pendidikan. Setidaknya dari nama jurnalnya kita sudah tahu skupnya pendidikan. Oke, satu. Lalu yang kedua lihat. Bentar. Lalu yang kedua lihat di sini nih, lihat di sini. Ini nomor ISSN udah ada, ya. Nomor ISSN udah ada, berarti aman. Sudah dipastikan dia punya ISSN. Lihat di sini tanggal diajukan. Nah, dari tanggal diajukan ini kita tahu bahwa si jurnal ini baru saja lahir. Oke, baru saja lahir. Karena baru saja lahir, berarti dia membutuhkan artikel. Saya kasih contoh. Contoh ya, nah, biar mantap nih. Parakletos Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani. Nah, buka profil dari ISSN jurnalnya. Oke, turun ke bawah. Di sini akan ditunjukkan apa, Kang? Ditunjukkan website dari si jurnalnya. Klik di situ. Oke, maka kita dihantarkan ke jurnalnya. Nah, ketika kita dihantarkan ke jurnalnya, oke, saya jamin, berani saya jamin, ini mendekati 100% pasti butuh artikel. Ingat, karena editornya yang butuh artikel, maka kalau kita submit ke sini, peluang lolosnya tinggi atau acceptance rate-nya tinggi. Jadi menembusnya tidak terlalu susah. Nah, terutama bagi Bapak dan Ibu yang baru mulai menulis artikel ilmiah jurnal. Kang, gimana saya ngeceknya? Saya ini anak baru atau anak lama? Gampang. Cara ceknya gampang. Buka aja Google Scholar. Kan cara cek karir kepenulisan ilmiah kita itu gampang. Buka aja Google Scholar. Oke, buka Google Scholar, lihat. Udah rame belum Google Scholar kita? Kalau belum rame, udahlah akui aja anak baru berarti. Oh, tapi saya jadi dosen udah 20 tahun, Kang. Nggak peduli. Mohon maaf. Nggak peduli berapa tahun jadi dosennya. Kalau Google Scholar-nya nggak rame, artinya masih pemula. Oke. Jadi nanti orang Indonesia kadang suka aneh, nggak tahu juga dirinya itu pemula. Menulis artikel ilmiahnya baru memulai, nembaknya udah skopus-skopusan langsung, udah sinta-sinta 2 langsung. Pas di reject langsung. Ini mah susah. Ya iyalah susah. Itu ibarat ngasih anak SD pelajaran matematika, anak SMA. Kebetulan tidak jenius. Ya udah pasti susah. Maka Bapak dan Ibu yang baru, yang pemula, mulai karir akademik penulisan artikel ilmiahnya. Dimulai, karena ini karir ya dimulainya dari bawah. Jangan tiba-tiba loncat. Oh pengen cinta ini. Oh, tapi Kang saya butuh untuk naik pangkat. Nah itu beda lagi. Nah, maka
Ini Ya, angka saya dikenal apa nanyakan dari bayangkan, ini angka kreditnya itu 10. Coba Pak Ibu bayangkan, dan saya yakin sekali jurnal-jurnal yang baru ini, dia pasti masih menerima artikel literatur review, ya, masih menerima. Nah, maka jika jurnal itu adalah jurnal baru, kemungkinan besar acceptance rate-nya tinggi, kemungkinan besar masih menerima artikel literatur review, maka dalam 1 tahun atau 2 semester setidaknya kita bisa terbit 4 artikel ilmiah. Jadi 4 paper terbit dalam setahun. Kenapa? Ya karena kan literatur review. Tembak 1 di Paralektos, tembak 1 lagi di yang lain, tembak 1 lagi di yang lain, tembak 1 lagi di yang lain. Jangan salah Bapak dan Ibu, 4 jurnal nasional setara dengan 1 Scopus Q1 sekalipun. Nah, saya kasih rahasianya. 4 jurnal nasional setara dengan 1 Scopus Q1 sekalipun angka kreditnya. Sama aja angka kreditnya. Kita orang Indonesia itu seringnya pengen ya langsung tinggi, pengen kum gede, minta Scopus Kang Hafid, kami mau Scopus. Kenapa? Karena pengen angka kredit gede. Kami pasti selalu bilang, kalau yang dikejar adalah kum, main di papan bawah. Kalau yang dikejar adalah syarat khusus, baru main di papan atas. Jadi kalau asisten ahli, lektor kepala, profesor, sekedar mengumpulkan kum, mainlah di papan bawah, jurnal nasional, Cinta 6, Cinta 5, udah cukup lah. Udah cukup, karena enak. Nembusnya gampang, artikelnya nggak rumit, dan biasanya biaya publikasi pun, kalaupun ada, biaya publikasinya murah. Bahkan kebanyakan itu gratis. Kenapa gratis? Karena pihak jurnal yang butuh artikel. Oke, kita lanjut. Jurnal nasional, oke. Nah, Kang Hafid, gimana secara saya memastikan bahwa jurnal itu yang baru volume 1 nomor 1 yang ISSN-nya baru keluar, gimana cara saya memastikan bahwa itu jurnal akan dikelola dengan benar beberapa tahun ke depan? Oke, Pak Ibu ya, lanjut ya, trik kedua ya. Cara kita memastikan bahwa jurnal yang baru muncul itu punya prospek adalah cek si jurnal tadi ada atau tidak di portal Garuda. Oke, kita kembali lagi. Kita praktekkan. Oke, Garuda teh apa, Kang? Garuda Pancasila? Enggak Garuda Pancasila. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau di jurnal itu biasanya ada logonya, tapi oke, kita nggak berangkat dari sini. Kita berangkat dari Garuda. Sekarang namanya kayaknya masih Garuda Kemdikbud.go.id. Nanti mungkin akan berubah ya, ingat Bapak dan Ibu ya, mungkin akan berubah menjadi garuda.kemdiktisainstek.go.id, mungkin ya, mungkin. Tapi saya yakin akan berubah pasti domainnya. Nah, tuh, waduh, sayang sekali. Garuda Ristek, kita coba. Kita coba, mudah-mudahan bisa diakses. Ini punya negara Bapak dan Ibu ya. Kayaknya tidak bisa diakses. Kita coba Garuda Kemdikbud. Oke. Besar kemungkinan tidak bisa diakses. Saya tidak berani berkomentar. Oke, gini Bapak dan Ibu. Ini. Si jurnal tadi, seperti gambar ini, seperti screenshot yang muncul ke Bapak dan Ibu, kalau editor jurnalnya atau pengelola jurnalnya serius, pasti mengindekskan jurnalnya tadi di portal Garuda Kemdikbud. Nanti kalau udah bisa dibuka, buka. Oke. Kita buka tuh di portal Garuda. Nanti di portal Garuda itu setelah dari home, klik di situ jurnal atau conference. Lalu di situ ketikkan atau masukkan atau input nama dari jurnalnya. Nggak ketemu jurnalnya kumaha Kang, nomor ISSN-nya. Lalu enter, setelah di enter muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau muncul begini berarti sudah terindeks portal Garuda. Oke. Portal Garuda ini, indeks Garuda ini indeks milik negara yang dikelola oleh Kemdikbud. Oke. Kenapa ini menjadi parameter atau menjadi indikator bahwa jurnal itu serius atau enggak? Ini Bapak dan Ibu. Kalau
Kalau si jurnal itu ya diindekskan ke portal Garuda, maka dia melangkah menuju akreditasi Sinta. Ya, kalau dia mengindekskan dirinya ke portal Garuda, maka sudah dipastikan editornya punya visi bahwa jurnal itu akan terakreditasi Sinta. Oke. Kapan Kang Afid? 2 tahun setelah terbitan pertama. Oke, saya bayangkan lagi ke Bapak dan Ibu. Bayangkan, Bapak dan Ibu memproses artikel yang cuma literatur review ke sebuah jurnal nasional yang ISSN-nya baru. 4 buah. Ya, seperti skenario tadi. Terbitlah di jurnal nasional A, jurnal nasional B, jurnal nasional C, jurnal nasional D. Oke, buah nih. Kalau dihitung hari ini, angka kreditnya hanya 40. Lalu 1,5 tahun kemudian, ya, oke, volume 1 nomor 1 6 bulan selesai terbit. Yang punya kita volume 1 nomor 2 terbit, berarti jalan 6 bulan. Ditunggu 1 tahun kemudian, diuruslah jurnal tadi ke akreditasi Sinta. Nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk. Sintanya tinggi-tinggi, nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk, Sintanya tinggi. Sinta 6 aja, ya. Nggak usah muluk-muluk, Sinta paling bawah aja. Berubahlah angka kredit yang Bapak Ibu miliki dari 40 jadi 60. Karena satu artikel di jurnal Sinta 6, angka kreditnya 15. Ingat, kita lakukan dengan artikel yang mudah, tapi hasilnya meningkat 50%. Apalagi si jurnal tadi menjadi Sinta 4. Bayangkan, dia jadi Sinta 4. Berarti angka kreditnya satu artikel 20. 20 kali 4, 80 poin. Bayangkan, kita hanya tahu-tahu dia terbitnya 1 tahun kemudian tumbuh menjadi jurnal akreditasi Sinta. Nah, inilah triknya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau belum butuh terbit di jurnal Sinta, santai aja. Terbit aja di jurnal nasional. Tunggu aja 2 semester, berubah itu barang jadi jurnal Sinta. Angka kredit kita naik dan langsung memenuhi syarat asisten ahli kolektor, atau yang belum punya Jafung asisten ahli dari cuman NIDN atau NUPTK berubah menjadi Jafung asisten ahli. Nah, itu Bapak dan Ibu trik kedua. Nah, ini trik-trik rahasia yang orang Indonesia itu biasanya malas melakukannya. Kenapa? Karena pengennya itu, Kang Afid, saya mau terbit di jurnal Sinta 2. Langsung ya Sinta 2. Saya tanya, buat apa Pak Dokter? Saya mau naik pangkat jadi lektor. Ngapain pakai Sinta 2? Kan ngapain pakai Sinta 2 dan nggak butuh Sinta 2. Sinta 4 juga bisa naik pangkat ke lektor. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya, lakukan publikasi ilmiah itu bukan dengan pubertas, tapi dengan asesmen kebutuhan kenaikan pangkat kita. Oke, lanjut. Jurnal Nasional Akreditasi Sinta. Ini levelnya dari Jurnal Nasional, dia terindeks di Garuda, lalu kemudian dia mengurus akreditasinya ke Sinta. Di mana kita bisa memastikannya? Oke. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu misalnya ketemu jurnal ya, ketemu jurnal. ISSN udah cek, editor, reviewer, author sudah cek. Lalu jangan mudah tertipu, ingat baik-baik ya. Jangan mudah tertipu oleh logo-logo seperti ini. Jadi jangan, ada logo Sinta 3, berarti ini Sinta 3. Enggak kayak gitu, Jangan. Walaupun kebanyakan orang tertipunya dengan cara seperti itu. Dia lihat, wow, ada logo Sinta 2, berarti ini Sinta 2. Ya sudah, saya terbit ke situ. Melayang uang 3 juta rupiah, 6 juta rupiah, 9 juta rupiah, 10 juta rupiah, 12 juta rupiah. Kenapa? Ternyata palsu logonya. Oke, maka saya akan kasih tahu ke Bapak dan Ibu, saya sharing bagaimana cara ceknya. Bagaimana cara memastikan? Ingat, jangan buru-buru, jangan terbawa nafsu, jangan terbawa pubertas publikasi ilmiah. Oke, ada logo Sinta, kita pikiran, oke, ada logo Sinta. Nah, minimal
Kalau jurnal itu dikelola dengan serius lah, pasti logo Sintanya nyambung ke websitenya Sinta. Oke, saya ulang. Tadi ada logo Sinta, lalu Bapak dan Ibu klik di situ. Muncullah Sinta. Oke, kalau sudah muncul, cek benar nggak? Oh iya, Sinta 3. Tadi dia klaimnya Sinta 3. Berarti benar Sinta 3. Tapi kebenarannya belum 100%. Nah, pastikan ISSN-nya sama apa enggak. Atau mau lebih cepat, klik websitenya. Nah, klik, oh oke, nyambung, sip. Fix, aman, ini jurnal Sinta 3. Oh tapi Kang Hafid, itu jurnalnya internasional. Oh nanti, sabar. Oke, kalau Sinta 2 ngeceknya gimana? Sama Bapak dan Ibu. Sama aja cara ceknya. Klik di situ, sesuaikan, periksa. Fix, benar, aman. Tapi, sekali lagi, kalau dia sudah Sinta, berarti ISSN-nya udah pasti aman. Editornya udah pasti aman. Reviewernya udah pasti aman. Autornya sudah pasti aman. Oke, Kang Hafid, kalau saya belum punya jurnalnya gimana? Nah, kalau belum punya jurnalnya, lalu butuhnya jurnal Sinta, ketik aja Sinta, setahu saya masih Sinta Kemdikbud ya. Oke, muncul ya Sinta Kemdikbud. Oke, muncul begini nih. Bapak dan Ibu pasti udah biasa lah akses ini. Tapi nggak tahu udah dioptimasi apa belum. Lalu main ke sini, sources atau source. Ada jurnal, klik di jurnal. Maka muncul di sini, oke Bapak dan Ibu lihat. Ada 11.643 jurnal di Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta. Ya, pertanyaan saya, kita selama bekerja punya nggak artikel 11.000? Pasti tidak punya. Maka logikanya jumlah jurnal ilmiah selalu lebih banyak daripada jumlah artikel kita. Maka peluang kita kalau kita mau berupaya, mau mengedukasi diri, mau bersusah payah, mau berjuang, peluang kita itu besar sebetulnya. Karena bayangkan jumlah tempat terbitnya lebih banyak daripada jumlah yang kita miliki. Kita paling berapa sih miliki? Oke, anggaplah masa kerja 30 tahun. Dalam setahun berapa paper ya? Paling hebat 4 paper. 4 kali 30, 120. Paling 120 paper yang kita bisa ciptakan selama kita bekerja itu. Jadi dosen selama 30 tahun. Nah, sementara di sini ada 11.000. Oke, satu. Ada 1.727 penerbit yang sudah terakreditasi Sinta. Oke. Sekarang gimana caranya, Kang? Cara milihnya. Bapak dan Ibu klik di sini. Oke. Ingat ya, lakukan sesuai kebutuhan. Kalau belum butuh Sinta 2, nggak usah ke Sinta 2. Kalau masih pemula, ya sudah Sinta 6, Sinta 5, nasional. Oh, Kang Hafid, saya butuh untuk lektor kepala. Mangga, berarti hukum wajibnya sudah ada. Terus saya cuma butuh ke lektor, Kang Hafid, ya udah nggak usah. Sinta 4 juga bisa. Sinta 3 juga bisa, Sinta 5 juga bisa. Sebagai syarat khusus maksudnya ya. Oh, tapi saya pengen coba, Kang. Oke, boleh coba. Tapi pastikan Google Scholar-nya udah rame belum? Kalau belum rame, karena gini Bapak dan Ibu. Kami itu selalu menerima keluhan orang mengeluh tidak bisa menembus jurnal. Wah susah Pak. Saya tanya, udah berapa kali Pak di reject? Sekali lo sekali mah tuh nggak masuk hitungan itu mah. Jadi kalau udah berbelas-belas kali di reject barulah boleh mengeluh. Ya, kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, itu mah nggak masuk hitungan. Anggap aja itu sebagai biaya sekolah, biaya pembelajaran. Oke, 1. Anggap kita pemula, butuhnya Sinta 5, angka kredit 15. Oke, Pak Fit, saya orangnya religion. Oke, filter. Oke, siap ya. Ingat tadi, jurnalnya jurnal Sinta 5 yang menerima skop artikel yang berkaitan dengan religious studies, studi keagamaan. Di sini biasanya ekonomi Islam masuk, yang gitu-gitulah masuk, kajian keislaman masuk. Oke, lihat. Ada 45. Nah, ada 45 jurnal Sinta 5 yang menerima artikel yang terkait dengan studi keagamaan. Oke, ada 45 nih. Banyak nggak? Banyak lah. Kan artikel kita paling cuma 1 atau 2 yang mau kita submit. Sementara jurnalnya 45. Oke. Kalau sudah ada begini, sudah dipastikan kalau diklik websitenya, maka nyambung ke website yang asli. Loh, kok Kang Hafid bilang website yang asli? Banyak website yang palsu.
Hati-hati, hati-hati. Oke, satu itu. Lalu yang kedua, gimana cara kita menentukan yang mudah ditembus? Yang cenderung mudah ditembus. Oke. Bapak dan Ibu, di website Sinta ini, si jurnal-jurnal tadi sudah diperingkatkan oleh Sinta. Melalui impact, H5 Index, citasi 5 tahun terakhir, dan jumlah citasi. Makin tinggi urutannya, makin tinggi persaingannya, Yeti. Makin tinggi urutannya, makin tinggi persaingannya. Maka silakan diukur. Kita kira-kira ingin berkompetisi tingkat tinggi atau berkompetisi tingkat rendah? Tingkat tinggi, Kang. Karena buat apa tingkat tinggi? Loh, kok buat apa, Kang? Bapak dan Ibu, mau terbit di level pertama ataupun terbit di level kelima ini, angka kreditnya sama. Ya, sama-sama 15. Jadi, kita pakai strategi. Ngapain kita mempersulit diri? Toh angka kreditnya sama. Urutan nomor 1 dengan urutan nomor 45 sama. Sama angka kreditnya. Oke? Maka carilah yang ke belakang. Oke, udah dapat nih yang belakang. Anggaplah ini. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, New Perspective in Theology and Religious Studies. Oke, ini paling belakang, Sinta 5. Kita lihat. Oke. Nah, hanya perhatikan. Perhatikan bagian ini. 20, 21, 22, 23, 24. Sekarang 25. Nah, oke. Saya berikan literasinya. Kalau 25 tidak ditulis, berarti ada dua kemungkinan. 1, akreditasinya tidak dilanjut. 2, sedang diakreditasi. Maka aturan berkata, semua jurnal ilmiah yang sedang pengajuan akreditasi Sinta dan belum keluar SK akreditasi yang baru, maka ikut akreditasi yang lama. Oke ya, misal The New Perspective in Theology and Religious Studies, publisher Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Di sini tercatat Sinta 5-nya sampai 2024. Tapi kalau editornya mampu menunjukkan bahwa mereka sedang mengajukan akreditasi, maka ini aman. Setidaknya dia pasti Sinta 5 nanti. Atau bisa saja meningkat. Nah, oke. Cari ke belakang. Cari ke belakang. Kalau udah dapat, klik websitenya, submit ke situ. Nah, ini membutuhkan kegigihan dari Bapak dan Ibu. Jadi jangan cari satu sudah puas, cari satu sudah puas. Enggak. Kumpulkan target jurnal itu dikumpulkan. Kalau perlu di email editornya. Email tanya apa, Kang? Tanya kapan terbit, berapa lama prosesnya, berapa biaya publikasinya, berapa kali reviewnya. Email aja. Kalau ada nomor WA gimana? Ya WA aja. Kalau nggak dibalas gimana? Besok WA lagi. Nggak dibalas lagi gimana? Besok WA lagi. Nggak dibalas lagi gimana? Besok WA lagi. Sudah. Wah, nanti kita dibilangnya ngeyel, Kak. Enggak lah. Nggak usah mikir negatif. Lakukan aja. Supaya apa? Supaya artikel kita terbit. Oke. Kita lanjut. Kembali ke materi. Kembali kita di sini. Kita udah bicara Sinta. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Di sini yang paling banyak penipu berkeliaran ke Indonesia. Wah, sudah 186 partisipan, lebih banyak daripada yang daftar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Oke. Di jurnal internasional inilah yang paling banyak orang Indonesia ketipu. Nah, saya cerita Bapak dan Ibu ya. Saya cerita. Jadi, Go Academica itu berdiri bukan karena kami membaca peluang kebutuhan pasar. Enggak, bukan. Tapi karena kami ikut prihatin Profesor Dr. Haji Encup Supriyatna dulu tertipu juga. Nah, itulah asal muasal Go Academica berdiri. Saya bilang, waduh kasihan ya dosen-dosen senior ini karena sudah senior, tidak akses ke teknologi informasi, tidak cakap dengan dunia internet, jadi tertipu. Saya masih ingat Prof. Encup itu tertipu dulu 7 juta rupiah. Masih ingat saya angkanya. Itulah yang menjadi motivasi kami mendirikan Go Academica. Kenapa? Karena daripada bisa tertipu terus, ini harus kita pagari dulu supaya tidak tertipu karena kita punya ilmunya. Nah, inilah saya masih ingat Prof. Encup ketipu terbit di jurnal internasional
dananya 7 juta rupiah. Itulah yang membuat Go Akademika itu berdiri, yang membuat kami fokus pada hal ini. Itu dulu Bapak dan Ibu. Sejarahnya, mungkin Prof. Uncup juga nggak tahu sejarah ini. Oke, jurnal internasional. Bapak dan Ibu ingat ya? Ingat Bapak dan Ibu, saya masih ingat Prof ya, tertipu dulu 7 juta rupiah. Betul. Itu sebelum jadi profesor Bapak dan Ibu ya, pasti perjalanan orang beda-beda lah ya. Beda. Maklum. Oke. Pertama ingat ekosistem publikasi ilmiah, editor, reviewer, author, ya 3. Lalu ingat wajib ada ISSN. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia mengaku internasional dan penerbitnya tidak di Indonesia, maka cek ISSN-nya. Apakah ada di ISSN internasional atau tidak? 1. Kalau penerbitnya Indonesia gimana Kang Afid? Ya sudah, cek di ISSN BRIN. Ya. Lalu yang kedua, apa syarat sebuah jurnal bisa masuk ke kategori internasional? Oke, kita buka. Kita buka. Kami tidak buka jurnal orang lain, kami buka yang kami kelola aja. Oke. Kategori pertama. Apakah wajib berbahasa Inggris? Tidak. Ya, tidak. Lalu gimana Kang Afid? Tapi kan semuanya bahasa Inggris. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Tiongkok, boleh bahasa Prancis kalau nggak salah. Yang pasti ada 7 bahasa internasional yang diakui PBB. Tapi yang paling populer bahasa Inggris. Nah, orang Indonesia kebanyakan berpikir kalau menggunakan bahasa Inggris sama dengan jurnal internasional. No, ya. Tidak, walaupun betul itu salah satu syaratnya, belum tentu otomatis kalau pakai bahasa Inggris jurnal internasional. 1. Nah, dia baru bisa masuk kategori internasional apabila editor ya berasal dari minimal 3 negara. Oke, cek editornya. Kalau Bapak dan Ibu nih, kan banyak tuh. Saya di kami Go Akademika itu Bapak dan Ibu, di grup-grup binaan kami ada 45 grup binaan kami, itu selalu ada penyusup-penyusup baik dari sesama Indonesia maupun dari luar negeri. Tujuannya apa? Tujuannya menipu member grup kami. Nah, oke ya, hati-hati. Kalau tidak ada kaitan dengan Go Akademika, jangan, karena saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Hati-hati aja. Oke, pertama cek, betul berbahasa Inggris, aman. Nah, cek editornya. Editornya berasal dari berbagai negara enggak? Kalau semuanya Indo gimana Kang? Ya enggak internasional. Coret, tetot, bukan internasional. Kalian lihat, ini Taiwan, ini Brazil, ini Netherlands, ini USA, ini anak buahnya Trump, ini Vietcong, ini Indo. Ya udah, Singapura. Udah beres, aman. Editor berasal dari negara, aman. Aman itu. Oke, cek reviewernya. Jangan berhenti, jangan berhenti. Cek reviewernya Indo. Lalu nih Indo, lalu ini Turki, Kanada. Ini Indonesia, Netherlands, Indo, nah India, Amerika. Udah, lebih dari 3 negara sudah aman. Sudah aman berarti. Oke, nah selanjutnya cek penulisnya. Ya, selanjutnya cek penulisnya. Apakah penulisnya berasal dari berbagai negara? Cek ya. Nah, ini gimana cara baca? Giovannis Emily, Leeds, 1, tidak Indo. 2, Lambung Mangkurat, Indo, 2 negara. 3, Spanyol. Udah, 3 negara aman. Oke. Editor, author, reviewer berasal dari 3 negara. Teng-tong, centangnya hidup, hijau, sudah memenuhi kaidah internasional. Apakah sudah berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Tenang Bapak dan Ibu, belum selesai ya. Lalu cek apakah si jurnal tadi terindeks di lembaga pengindeks yang diakui oleh Kemdikbud. Ya, ini akan berbeda. Kalau dia internasional saja, angka kreditnya beda dengan internasional terindeks yang diakui oleh Kemdikbud. Kalau kami senang menyebutnya pengindeks kelas menengah, di bawah Scopus, di bawah bereputasi indeks global. Oke, yang saya ketahui terakhir dari aturan terakhir yang tertulis ya, yang tertulis.
CABI, EBSCO, dan Copernicus. Itu 3 lembaga pengindeks yang saya sangat hafal banget sebagai pengindeks yang diakui oleh Kemdikbud. Maka cek di Copernicus. Ada nggak? Kalau ada, maka dari itu betul dia masuk ke jurnal internasional yang diakui oleh Kemdikbud. Oke, ada. Aman barang itu? Sudah. Nah, kalau sudah aman, maka barulah Bapak dan Ibu submit. Maka hati-hati, saya tahu. Kawan-kawan dari India sana, saya tahu. Dia kumpulin database kita, dia crawling email-email penulis Indonesia, lalu dia kirimin satu-satu call for paper, terbit jurnal internasional, $50, $70, $75, $100. Pokoknya murah meriah. Pokoknya pasti ciri-cirinya murah meriah. Padahal kalau Bapak dan Ibu tidak hati-hati, itu mah bukan jurnal internasional. Lebih baik terbitnya di jurnal Abdi Mas Peradaban tadi yang jurnal nasional. Lebih baik terbit di jurnal yang ISSN-nya baru ada. Kenapa? Karena jelas itu jurnalnya di Indonesia, angka kreditnya serupa. Tapi kalau Bapak dan Ibu terbit di jurnal internasional, misal ini nih, NLS International Journal of Future Studies, lalu sudah terindeks di Copernicus, lalu misalnya artikelnya sudah disitasi oleh jurnal terindeks Scopus, berarti visi dari editornya itu visi ke depannya besar, visinya visi besar, berarti kita dapat angka kredit terbit di jurnal semacam ini 20 poin. Nah, 20 poin setara dengan Sinta 3. Nah, kami senang menyebutnya jurnal internasional setara Sinta 3. Ingat, hati-hati, tidak semua yang berbahasa Inggris pasti jurnal internasional. Satu, cek ISSN, cek editor, cek reviewer, cek author, cek lembaga pengindeks, cek websitenya. Oke, kita kembali kita ke materi. Jurnal internasional diakui Kemdikbud. Oke, selanjutnya jurnal internasional indeks Scopus. Sorry Bapak dan Ibu. Gimana cara memilih jurnal internasional yang mudah ditembus? Nah, itu saya lupa. Maaf. Oke. Cara memilihnya gampang sebetulnya Bapak dan Ibu. Pertama, cek aja setahun tuh terbitnya berapa kali. Gampang sekali sebetulnya. Setahun terbit berapa kali? Ini terbit 3 kali. Oke, kalau ini terbit 3 kali berarti waktu tunggunya hanya 4 bulan paling lama. Atau kontak editornya. Ini continuous publication. Jadi ada namanya continuous publication, yaitu ketika artikel itu beres, boleh langsung diterbitkan tanpa menunggu bulan terbitannya. Misal, sebuah jurnal terbit 3 kali setahun. Terbitnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. April, Agustus, Desember. Kita submit misalnya Desember 2024. Lalu diproses, ternyata Januari artikel itu sudah mateng, sudah siap terbit. Nah, jurnal yang memakai prinsip continuous publication, yaitu terbit saat artikel itu selesai diproses, dia akan terbitkan pada bulan Januari meskipun masuk pada nomor April 2025. Jadi masuknya itu volume sekian, nomor 1 tahun 2025. Masuknya ke area yang April, tapi Januari sudah boleh diterbitkan. Boleh itu Kang, sekarang sudah diperbolehkan. Oke, itu caranya. Lihat berapa kali terbitnya, 2 kontak editornya, ya habis itu lihat jumlah artikelnya. Semakin banyak ya semakin acceptance rate-nya semakin tinggi. Oke, kita lanjut. Lanjut ke materi. Jurnal internasional terindeks Scopus atau jurnal internasional indeks bereputasi. Nah, Bapak dan Ibu, di Indonesia ini lembaga pengindeks bereputasi yang diakui oleh negara itu ada 2. Ada 2 ya. Pertama yang paling terkenal yaitu Scopus. Kedua yang kurang terkenal yaitu Web of Science atau WOS. Ya, Jurnal Internasional Terindeks Scopus. Oke, untuk ngeceknya gimana Kang Afid? Apakah semua website jurnal yang ada logo Scopusnya itu pasti Scopus? Tidak. Lalu gimana cara ceknya? Cara ceknya, satu, kita kembali ke Google Chrome. Oke. Kang Hafid, itu di jurnal Endless ada logo Scopus. Berarti terindeks Scopus? Enggak. Baca Bapak dan Ibu. Ini penyakit orang Indo. Malas baca.
artikel cited by Scopus. Artinya artikel yang terbit di jurnal ini sudah ada yang disitasi oleh jurnal terindeks Scopus. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk sebuah jurnal bisa terindeks Scopus. Nah, menunjukkan komitmen dan visi dari editor jurnalnya sebetulnya. Caranya pertama kita buka scopus.com. Scopus.com. Kalau sudah dibuka, klik di situ source. Nah, tampilannya kayak gini, Bapak dan Ibu. Misalnya kita menemukan sebuah jurnal, misalnya yang milik UIN Bandung. Hasanah Hukum UIN Bandung. Kita menemukan jurnal nih. Wah, indexed by Scopus, berarti si jurnal mengklaim dirinya terindeks Scopus. Apakah kita langsung percaya? Jangan. Tapi kan ini jurnal UIN, Pak. Jangan. Pokoknya jurnal dari manapun jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya. Cek dulu. Ambil ISSN-nya, copy, bawa ke scopus.com, klik di sini, ambil ISSN, taruh di sini. Set. Source, find source atau search. Wah, benar. Sudah terindeks Scopus. Muncul di halaman Scopus. Itu adalah salah satu cara pertama. Nah, kalau sudah muncul begini, berarti betul terindeks Scopus. Cocokkan nomor ISSN-nya, cocokkan dengan yang di website-nya. Terbit di jurnal yang sudah terindeks Scopus, belum tentu jurnal tersebut ada di pemeringkat Simago. Pernah, pasti Bapak dan Ibu pernah dengar lah. Q3, Q4, Q2, Q1. Cara ceknya di mana? Ceknya di Simago JR. Nah, tampilan awalnya begini nih, Simago JR. Saya mau cek apa Hasanah Hukum Niki berapa ya? Ambil ISSN-nya, taruh ke sini, pastein, cari. Nggak ada di Simago. Gimana nih? Kita coba hapus strip di tengahnya. Enter lagi. Wah, nggak ada di Simago. Gimana nih? Predator nih. Enggak, Bapak dan Ibu. Nah, ini penyakit orang Indonesia ya. Penyakit orang Indonesia itu cepat sekali menghakimi. Dia pakai pengetahuannya yang sedikit, dia ambil kesimpulan yang besar, lalu dia hakimi. Rendah literasi, cepat menghakimi. Nah, kita sebagai masyarakat akademik, akademisi, haram melakukan itu ya. Haram, rendah literasi, besar menghakimi. Haram kita akademisi begitu. Nggak boleh cepat menghakimi. Kang Hafid, itu kan benar. Hasanah Hukum terindeks Scopus, benar. Lalu kenapa nggak ada di Simago JR? Gimana ini, Kang? Kita kembali ke sini. Saya jelaskan. Nah, Satu, sebelum jurnal itu muncul di Simago JR, tahapan pertama adalah muncul dulu di lembaga indeks Scopus. Satu. Apakah jika muncul di scopus.com betul terindeks Scopus? 100% betul. Lalu apakah langsung setelah muncul di indeks Scopus pasti dia muncul di Simago? Tidak. Kalau dia muncul di Simago, namanya jurnal internasional indeks bereputasi berfaktor dampak atau berimpact faktor. Karena Scopus.com itu lembaga pengindeks. Simago JR itu lembaga pemeringkat. Maka Q4, Q3, Q2, Q1 atau pemeringkatan atau rankingnya diurus oleh Simago. Satu. Dua, Simago JR hanya bekerja sekali 2 tahun.
sekali 2 tahun. Scopus bekerja per 3 bulan. Oke, maka kalau jurnal itu terindeks Scopus, pasti tidak langsung muncul di Simago JR. Kenapa? Karena misal gini ya, misal gini. Tunjukin Bapak dan Ibu. Misal gini. Simago JR, ya, kapan dia terakhir bekerja? 2023. 2024 mana? Enggak, belum dia tampilkan. 2025 mana? Ya pasti belum ditampilkan. Lalu kapan ditampilkan? Tahun ini ditampilkan. Oke, Hasanah Hukum terindeks tahun 2024. Berarti terindeks di Scopus dalam rentang antara 23 ke 25. Maka kapan dia muncul di Simago? Di 25. Apa yang dievaluasi oleh Simago? Nah ini. Nih, dievaluasilah yang beginiannya, dihitung, dikalkulasi, maka muncullah impact factor atau SJR, maka baru muncullah Q-nya. Jadi jurnal itu terindeks dulu di Scopus, lalu menunggu masa evaluasi tim Simago JR, barulah dia muncul di Q. Oke? Jadi kalau dia baru terindeks Scopus seperti Hasanah Hukum, nanti kemungkinan mungkin Juni atau Juli 2025 baru muncul di Simago JR. Dan Hasanah Hukum tidak melakukan klaim dia Q berapa, berarti tidak ada masalah. Dia hanya bilang Hasanah Hukum ini sudah terindeks Scopus. Oke, nah kalau baru terindeks Scopus seperti ini, belum ada di Simago JR, artinya angka kredit di jurnal itu adalah 30. Oke. Kalau dipakai untuk naik pangkat ke guru besar sebagai syarat khusus, tidak bisa. Karena syarat khusus naik pangkat ke guru besar adalah jurnal yang memiliki faktor dampak atau Q-nya sudah muncul. SJR-nya sudah muncul. Nah, terbit di jurnal-jurnal yang baru saja terindeks Scopus, itu memenuhi syarat sebagai syarat khusus naik pangkat kolektor kepala jika Bapak dan Ibu ijazah terakhirnya magister. Oke, jadi nggak rugi juga. Bapak dan Ibu dokter, Bapak dan Ibu ijazahnya magister, tidak mau kuliah dokter, tapi pengen lektor kepala, maka targetlah jurnal-jurnal yang belum muncul di Simago JR. Baik jurnal Indo ataupun jurnal di luar Indo. Oke. Itu Bapak dan Ibu ya, jadi jangan cepat-cepat karena kami sering sekali tuh, Pak ini kenapa ya jurnal UIN nih belum ada nih di Simago JR nih, bahaya nih. Wah, oke, satu. Yang kedua, kita buka juga jurnal UIN juga, JPI, UIN Bandung. Oke, jurnal UIN Bandung yang pertama terindeks Scopus. Perhatikan. Nah, ini JPI. Oke, sudah terindeks Scopus dan Q2. Ada klaim terhadap Q2. Ada klaim terhadap Q2. Kita lihat di Scopusnya. Kita klik di Scopusnya. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu. Oke, terindeks Scopus. Betul. ISSN-nya cek. Kalau di sini dulu ada homepage, klik di homepage. SJR-nya 0,16. Lalu kita cek. Kita kembali. Kita cek. Klik di SJR-nya. Faktor dampaknya. Oke, JPI. Alhamdulillah sudah masuk ke Q2. Nah, lihat. Tapi coverage-nya 2023, Kang. Berarti discontinue ini, Kang. Tidak, Bapak dan Ibu. Nggak ada urusan sama discontinue. Kalau discontinue itu ditulis di sini. Discontinue tulisannya. Kalau ini, Kang, 24 nggak muncul gimana? Ya memang dia kerjanya 2 kali. Dalam kerjanya tuh per 2 tahun. Wah, saya pengen 2024-nya muncul, Kang. Sabar. Nanti ketika 25 ditulis, baru masuk 24. Turun ke sini juga pasti masih 23. Nah, jadi tidak berarti kalau 24 tidak muncul, jurnalnya discontinue. Discontinue gimana, Kang? Discontinue ya ditulis di sini Bapak dan Ibu. Discontinue, ada tulisan discontinue-nya, barulah itu jurnal discontinue. Oke, nah, wah Kang, ini kok sampai 2024 doang, Kang? Kan sekarang udah 2025. Wah, ini pasti jurnalnya mau discontinue. Enggak, Bapak dan Ibu. Enggak ya. Jauhkan pikiran-pikiran setan kayak gitu, jauhkan ya. Enggak. Ini Bapak dan Ibu, cara bekerja Scopus.
25 ini baru muncul kalau terbitan 25 sudah ada. Satu, ya. Yang kedua, setelah terbitan 25 itu muncul, diuruslah ke pihak Scopus, lalu pihak Scopus memasukkan ke database, barulah 25-nya muncul. Saya kasih contoh. Ya. Contoh. Oke. Nah, kayak gini. 25-nya muncul. Kenapa 25-nya muncul? Karena artikel di 2025 sudah ada yang terbit dan sudah diindeks oleh pihak Scopus. Oke. Jadi kalau di sini tulis 24 bukan berarti discontinue. Discontinue kumaha Kang? Kalau discontinue itu ada tulisannya Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada tulisan mah tidak discontinue. Artinya masih terindeks. Atau kecuali di sini tertulis 2021. Nah, itu betul sudah discontinue berarti. Selagi tertulisnya 24 atau 25 berarti tidak discontinue. Oke. Terbit di jurnal terindeks Scopus, baik dia baik dia Q4, Q3, Q2, Q1 sampai hari ini angka kreditnya sama 40. Maka kalau tidak butuh Kiki yang tinggi-tinggi, tidak perlu ke Ki yang tinggi-tinggi. Loh, kok nggak perlu, Kang? Ya memang buat apa? Persaingannya tambah berat, tambah ketat. Kitanya penulis pemula, mentalnya masih, ya hari ini kerupuk, besok mental baja, besoknya kerupuk lagi, jangan. Jadi kalau kebutuhannya Scopus ya sudah, apa yang mudah, apa yang gampang aja. Jangan cari-cari masalah, apalagi, oh tapi saya pengen gengsi Kang. Nah oke, kalau pengen gengsi, mari kami layani gengsinya. Ayo kita terbit Q1, asal siap. Nah gitu. Jadi kalau bicara kebutuhan Q4, Q3, Q2, Q1, angka kreditnya sama. Kalau belum muncul di SIMA GoJR, berarti angka kreditnya 30. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Wah, makin tambah rame nih Prof, pesertanya 192. Makin malam makin rame. Oke, lanjut. Lembaga pengindeks bereputasi yang kedua. Yang kedua, yang paling tidak terkenal. Yang paling susah ditembus. Apa dia? Jurnal International Index Web of Science. Jadi Bapak dan Ibu, Scopus tadi levelnya di bawah Web of Science. Kenapa Kang levelnya di bawah Web of Science? Karena muncul di indeks Web of Science lebih susah daripada Scopus. Wah Kang, saya pengen ke guru besar, pengennya jurnal yang tidak mungkin discontinue. Ya sudah, terbitnya di indeks Web of Science. Asalkan kuat berproses. Kadang-kadang kan kita tuh gini, pengennya cepat, gampang, lalu jurnalnya tahan lama, biayanya murah, moal mungkin ya, nggak ada itu mah, nggak ada Bapak dan Ibu ya, nggak ada itu mah nggak ada. Jangan coba-coba melawan hukum publikasi ilmiah. Jadi pengennya gratis Kang, lalu jurnalnya bagus, terbitnya cepat, accepted-nya gampang, lolosnya gampang, artikel nggak bermutu pun masuk, nggak ada itu mah ya, nggak ada. Kalau ada yang menawarkan kayak gitu, saya jamin hanya ada dua tipe. Pertama dia penipu, kedua dia anak baru berarti ya. Kalau ada yang sama saya bisa Pak, jurnalnya aman, terbitnya cepat, tidak akan discontinue, saya jamin 1000% ya. Saya jamin 1000%. Pasti dia hanya ada dua tipe. Pertama penipu, kedua anak baru. Jadi dia ngomong gitu karena dia nggak punya ilmunya. Oke, sekarang kita lihat Kang Hafid, cek Web of Science di mana? Saya pengen lah, saya udah pernah Sinta 2, udah pernah Kang. Scopus alhamdulillah Q4 waktu itu kolaborasi bareng teman-teman udah. Saya maulah Web of Science yang paling aman, yang paling hebat. Ini dia. Klik di Google MJL Clarivate, MJL Clarivate. Oke, klik di sini. Di MJL Clarivate-nya muncul kayak gini. Nah, Bapak dan Ibu, penyakit dari MJL ini kenapa dia tidak populer di Indonesia adalah karena customer journey-nya panjang. Orang kalau mau lihat jurnal itu lebih susah di sini. Oke, kita masukin ya. Kita masukin satu. Misalnya, jurnal terindeks Web of Science.
Oke. Jurnal yang kami bekerja di situ, ambil ISSN-nya, masukin. Ingat ya, ambil ISSN-nya. Kalau nama jurnalnya gimana? Cenderung ada yang dempet-dempet nama jurnal. Oke, ambil ISSN-nya, search jurnal. Oke, ketemu? Oke, betul? Nah, tapi di sini ada statusnya on hold. On hold berarti ada proses evaluasi. Nah, lihat Bapak dan Ibu ya. Web of Science itu tidak ada kikinya. Jadi nggak ada kuartil-kuartilnya. Yang ada apa? Yang ada, lihat bagian sini, kiri. Yang ada pengelompokan indeks berdasarkan coverage, berdasarkan bidang keilmuan. Pertama, SCIE, Science Citation Index Expanded. Untuk eksak, jurnal eksak. Yang kedua, SSCI untuk ilmu non-eksak. Yang ketiga, Art and Humanities untuk ilmu-ilmu yang humaniora dan seni kayak gitu. Oke, 3 ini pengindeks bereputasi. Yang satu ini, SCI, Emerging Source Citation Index, ini pengindeks Web of Science tidak bereputasi. Artinya, kalau terbitnya di jurnal terindeks SC, tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus ke lektor kepala bagi ijazah magister atau syarat khusus ke guru besar untuk bagi dosen-dosen senior yang mau ke guru besar. Maka pastikan dia tertulis di sini. Nah, SCIE, oke, dia terindeks. Nah, kalau muncul kayak gini, sudah aman. Hanya coba lihat, kita nggak bisa ketemu mana link jurnalnya, mana. Nggak ada link jurnalnya di sini. Nah, ini yang bikin WOS ini tidak terkenal. Karena kita mau akses linknya, aduh mana lah ini, mau lihat nggak ada. Udah kayak gini aja. View profile page. Nah, ketika view profile page, disuruh lagi login. Panjang perkaranya. Kalau disuruh login, panjang perkaranya.